Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa salim ajmain amma ba'du. Ayohal hadirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim bermuajahah, bisa melanjutkan kuliah kita walau via online, insyaallah tidak mengurangi semangat kita semua. Saya akan share screen dan memberikan pendahuluan untuk kalian. Jadi kenapa sih ini untuk presentasi tetap saya adakan walaupun ini via online ya. Salah satu alasannya adalah agar kalian terbiasa untuk mengikuti acara-acara online, baik sebagai audiens, sebagai peserta maupun sebagai narasumber ya. Oke. Karena saat ini tuh sekarang sudah umum ya. Banyak sekali acara-acara seminar, workshop, telekonferensi itu via online. Jadi salah satu hikmahnya kemarin ada corona. Salah satu hikmahnya itu adalah terjadinya percepatan teknologi ya. Terjadinya percepatan teknologi sehingga sudah umum hal-hal seperti ini, seperti yang kita lakukan sekarang ini, kuliah via online ini ya, dan banyak lagi hal-hal lain yang sifatnya dilakukan secara online, termasuk ngaji online ya. Nanti sore ini Pak Ahlis ngisi kajian spesial Ramadan, nah itu online juga pakai Zoom. Jadi sudah umum ya, sudah umum sekali. Dan mumpung ini masih online juga, maka kalian saya minta untuk presentasi. Nah, untuk presentasi. Kalau sudah balik ke pondok, ya ngapain online kan? Enggak ini gitu loh. Oke, saya cek dulu untuk di Classroom ya. Ini ada tiga ya, ada tiga yang mengumpulkan. Ini Mbak Evin Lutfiana di KK, ini enggak tahu siapa saja, ini tak buka. Mana ya? Berat ya. Mbak Sari Rotul. Nah, ini sistem bus juga ya. Oke. Ada Sari Rotul, Quratul Aini, Nur Sahila. Nah, ini ini sistem bus. Wafikotul, Nur Habibah, Wafikotul, Samrotul. Ini kelompoknya banyak sekali ya, ada sampai 10 ya. Jadi eman sebetulnya ketika hari ini hanya 2 ya, karena nanti di pertemuan berikutnya yang ini. Tapi ya enggak apa-apa, mungkin ada yang tereliminasi nanti ya. Artinya enggak presentasi ya, enggak apa-apa.
yang mau-mau saja ya toh, jangan dipaksa. Nah ini perlu terbuka. Nah ini ada, oh nih Mbak Nargis, Evin, Anggina, berarti ini nanti Mbak Nargis akan bahas ini ya apa, akan bahas sistem BAS ya. Oke ya, saya lanjutkan dulu, sehingga sekarang itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online. Dan ketika kalian di pondok pun kan bisa ya, webinar gratis. Nah, ketika kalian di pondok kan juga bisa mengikuti ini tentunya gitu loh. Ya, ini banyak sekali. Jadi webinar atau seminar online ini banyak sekali ya. Tinggal diikuti saja yang mana yang sesuai dengan yang diinginkan ya. Ini biasanya 2024. Nah, ini. Nah, jadi kalian sekarang juga bisa nanti ikuti. Rata-rata banyak yang gratis ya. Ini banyak lembaga ini yang memberikan gratis. Tinggal diikuti saja. Ya. Kalian bisa search di Google seperti ini atau di IG langsung kan bisa juga. Nih. Nah, jadi kayak ini. Nah, ini materi pelatihan tuh. Introduction to Big Data, Big Data Arsitektur, Big Data Analysis, Big Data Analysis Process, Analysis Tool, Career Opportunity. Ini Big Data free tuh ya. Free dan mendapatkan sertifikat ini. Hal-hal seperti ini kalau kalian itu tidak familiar, tidak mau berdamai dengan hal seperti ini, tidak mau mengikuti seperti ini, ya ketinggalan guys, ketinggalan nanti kalian. Nih terus ini sekarang Pak Alis juga sedang mengikuti ini ya, pandu digital ya, pandu digital dari Kominfo ini. Jadi Pak Alis itu ya tidak terus berdiam diri, wes dosen, sudah dosen terus ngajar tok ya enggak, ya tetap belajar terus gitu loh. Dan ini juga kita ngikuti rata-rata daring atau dalam jaringan atau online ya, kayak gini karena apa, ini teknologi terus berkembang gitu. Dan alhamdulillah ada online ya, alhamdulillah. Nah, kalau enggak ada online nih, kalau offline nih bayarnya berapa ya? Ini online semua. Ini saya tak masuk. Nah, ini gini. Nanti kalian bisa buat akun di sini ya. Jadi kalian bisa buat akun di sini, langsung daftar akun. Daftar akun nanti kalian isi, daftar. Nah, nanti kalian bisa mengikuti berbagai macam event atau kegiatan yang ada di sini gitu loh. Ya, kalian bisa ikut ya. Ini event. Nih, banyak event ini. Ya, cuman ini syaratnya harus sudah badge merah ini. Nah, kayak ini bisa diikuti, tapi ini sudah lewat. Jadi yang belum lewat itu bisa diikuti. Ya daftar dulu yang penting. Daftar sambil nanti dicek terus ya. Nah, kayak ini. Ini untuk menjadi badge merah dulu ini. Nah, jadi ini seminar pengembangan program literasi digital. Ini untuk menjadi badge merah. Ini modelnya kayak pramuka itu ini. Ada badge merah, badge
biru, badge hitam gitu kan. Oke, saya coba masuk dulu. Saya tak masuk. Oke. Nah, ini Pak Ali sudah masuk. Ini punya di sini. Kalian juga bisa punya seperti ini gitu loh. Ya, kalian kan di pondok di kampus kan juga boleh pakai laptop. Nah, ini selamat datang Alis Najlin, kamu adalah anggota pandu dengan badge merah. Jadi Pak Ali sekarang itu badge-nya merah gitu loh. Nah, ini profil nanti bisa seperti ini dilihat event yang kamu ikuti. Nih, event terdekat yang akan kamu ikuti. Ini mulai besok ini Pak Alis mengikuti ini. Ada 4 event ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Nanti Pak Alis ikut jam 8 sampai jam 12. Tuh, lihat tuh. Dari pagi sampai siang. Itu kalau offline ya wah harus nginep 4 hari itu. Nginep di penginapan 4 hari, berapa biayanya? Nah, ini yang kemarin Pak Alis ikut ini pembentukan pandu digital sektor perguruan tinggi ini sehingga Pak Alis punya badge merah itu. Nah, kayak gini. Sertifikat ya, sertifikatnya langsung ada di sini. Online tinggal di download. Ya. Kalau sudah punya badge merah ini, ya kita bisa jadi narasumber ya. Coba kita lihat ini kalau apa namanya ini literasi digital situ Bondo. Nah, ini contohnya. Jadi apa tidak harus Pak Ahli, sekalian pun bisa gitu loh jadi narasumber seperti ini ketika kalian sudah memiliki kualifikasi seperti tadi ya, punya badge merah. Gimana caranya memiliki badge merah? Yang ikuti TOT, training of trainer. TOT-nya itu ya online gitu loh. Kita ikuti secara online. Kamu di kampus juga bisa kan mengikuti secara online gitu. Tinggal nyari aja mojok, nah ya kan? Seperti itu. Ketika kamu sudah punya itu, kamu bisa jadi narasumber. Nah, ini seperti ini kemarin apa Pak Ahlis menjadi narasumber ini di Unars kemarin ini ya. Ini ya, raih sukses di dunia digital. Ini di Unars. Nah, ini jadi narasumber di sini. Nah, ini seragamnya. Ini sama Pak Rektor. Kalian pun bisa menjadi seperti Pak Alis ini ya, ketika kalian sudah memiliki badge merah ya, tidak harus jadi sarjana dulu ya, sekarang pun bisa gitu loh. Jadi untuk menjadi ini itu apa namanya, backgroundnya itu terserah, yang penting sudah apa ini, yang penting sudah mengikuti ini TOT-nya. Nah, ini nah, seperti ini pandu digital Purwa, ini kan Pak Halis nih di SMK Panji. Ini sumber bunga, ini di Asidiki, ini kan nih. Jadi apa ya, banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan online. Nah, ini Mbak Ufil ini murid saya dulu ini murid saya dulu, mahasiswa sekarang juga ini sama-sama ini jadi ini literasi digital. Ini Mbak Yatus ini backgroundnya bukan orang IT, malah backgroundnya bukan orang IT, umum backgroundnya itu.
Ini Pak Mifar mungkin ada yang tahu. Ini backgroundnya malah PAI, Pendidikan Agama Islam. Beliau ini kepala program studi PAI di Unip Sukorejo. Tapi karena mau belajar ya bisa mengikuti. Ini yang waktu di pondok ini di SMK. Ini jadi narasumber juga ini Pak Alis ini di sini. Seminar literasi digital di SMK Ibrahimi kemarin. Kok bisa jadi seperti itu ya? Karena mengikuti TOT, Training of Trainer. Ya, TOT di online juga dari Kominfo. Setelah itu ya kita ditugaskan untuk jadi narasumber. Nah, untuk menjadi narasumber baik offline maupun online. Jadi Pak Alis itu mengisi seminar-seminar baik offline seperti ini kemarin yang di aula ya. Di aula pondok ini. Ya, baik mungkin kalian juga ada yang ikut atau belum mungkin ya. Ini Juni 2023. Nggak tahu apa ikut enggak kalian itu. Nah, jadi ini yang offline, ada yang online juga banyak. Jadi Pak Alis memberikan seminar via online. Via online. Ya, jadi itu pendahuluan saya bagaimana ini salah satunya adalah agar kalian bisa semangat untuk terus belajar. Salah satunya ya presentasi seperti ini karena ini akan melatih public speaking ya. Public speaking bagaimana kalian bisa menyampaikan gagasan kalian, opini kalian kepada audiens, kepada peserta, kepada masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi kalau tidak pernah praktek ya tidak bisa gitu kalau tidak pernah praktek. Dan online seperti ini juga kalau tidak terbiasa juga tidak bisa karena yang dihadapi itu layar. Nah, layar ini yang audiennya itu apa sedang tidur, apa sedang ke kamar mandi, apa sedang ngelamun, ya kan tidak tahu. Gitu loh. Ada yang makan camilan ya, mungkin pas tidak puasa kan ya. Kita tidak tahu. Tapi tetap yang namanya kita sebagai narasumber ya harus terus menyampaikan gagasan kita. Salah satunya ya seolah-olah itu kita ada di sebuah ruangan dan kalian mendengarkan. Bahwa nek sing turu, nek sing ngilang ya wis bene gitu. Tapi kita husnudon saja. Seperti itu. Oke. Itu pendahuluan dari saya. Aku ngomong ngono ya wis 18 menit ya. Jadi sangat ini sekali. Nanti kita lihat bagaimana kelompok-kelompok yang akan presentasi. Tetap semangat. Untuk pertama monggo Mbak Nargis dan kawan-kawan saya persilahkan. Terima kasih. Monggo Mbak Nargis suaranya.
Gimana Mbak Nargis? Monggo. Tunggu Bapak, tunggu. Sudah itu, Gi. Kuliah. Kenapa? Ada kendala apa itu? Kok enggak segera mulai? Bentar, Bapak. Tadi kan sudah kelihatan tuh presentasinya, tinggal dimulai saja. Kelihatan, Rek? Iya, itu sudah kelihatan, tinggal langsung mulai aja itu. Kelihatan. Kelihatan, Rek? Iya, kelihatan. Oh, iya, ya. Oke. Dimulai ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem BAS. Sistem BAS adalah penghubung bagi keseluruh komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Transfer data antar komponen sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara BAS. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem BAS. Cara kerja sistem BAS. Pertama, perangkat lain yang dihubungkan oleh BAS yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan BAS lain yang lebih cepat sampai ke BAS utama. Untuk komunikasi antar BAS ini digunakan sebuah bridge atau jembatan. 2. Tiap BAS merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda dengan cara prosesor GPU atau bisa dikatakan VGA dihubungkan oleh BAS berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSD Frontside BAS. 3. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks sehingga meningkatkan performa digunakan beberapa buah BAS. Struktur BAS. Langsung pin. Selanjutnya ada struktur BAS. Ada yang pertama ada bus data. Di bus data itu ada saluran data memberikan landasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Terus yang kedua, besar jalur bus data mempengaruhi kinerjanya. Contoh 8, 16, 32 dan 64 bit. Yang kedua ada bus alamat, yaitu identifikasi sumber atau tujuan data pada bus data, mengalamati port-port 1 sampai 10. Contoh, jika CPU akan membaca Word 8, 16 atau 32 bit data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat Word yang dimaksud pada saluran alamat. Yang ketiga ada bus control, yaitu mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Dan mengendalikan juga mengatur timing informasi seperti sinyal read atau write, interrupt request, dan sinyal clock. Jenis-jenis sistem BAS. BAS 1, BAS ISA. BAS ISA itu Industry Standard Architecture, adalah sebuah BAS PC atau AT 16 bit yang beroperasi pada 8,33 MHz. BAS PCI, BAS yang beroperasi pada kecepatan 33 MHz. BAS seri universal, sebuah BAS standar yang disepakati bersama oleh 7 perusahaan untuk digunakan pada peralatan berkecepatan rendah. Ini yang di bawah adalah contoh sistem BAS. Kalau ingin lebih jelasnya gambarnya BAS ini. Nah, ini yang putih-putih itu sepengetahuan saya tuh contohnya BAS. Sudah Bapak.
Paham ya? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Guys. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Atau kurang jelas? Atau gimana? Paham, anak-anak? Kalau gak ada yang mau ditanyakan, mau ditambah. Lanjut lagi. Karena tidak ada yang bertanya, berarti dilanjut ya guys. Bentar. Bentar. Lanjut ke struktur bus ya. Struktur bus itu ada sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Fungsi dari saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Gambarnya bisa dilihat ya guys. Lanjut deh. Mana Dagi? Yang pertama ini pengertiannya saluran data ya. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diartikan dengan lebar bus data. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Dua, saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membawa sebuah Word data dari memori, maka CPU menaruh alamat Word yang dimaksudkan pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga biasanya bit-bit berorde lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port
terminal pada modul. 3. Saluran kontrol. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunanya. Nah, jadi sistem bus itu juga bisa untuk mengontrol gitu loh. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Seperti sinyal-sinyal pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi yang akan dibentuk. Umumnya saluran kontrol meliputi memory word, memory read, IO word, IO read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt act, clock reset. Jadi ini adalah fungsi dari sistem bus. Dari fungsi saluran bus ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas? Gimana, Re? Ada yang mau ditanyakan? Itu tadi dari fungsi saluran bus ya. Oh iya, satu lagi. Sistem bus itu juga bisa untuk transfer data antar komponen komputer, sangatlah mendominasi kerja satu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Jadi sistem bus itu penghubungnya semua komponen di komputer gitu loh. Untuk menjalankan biar komputer hidup ya harus ada sistem bus biar bisa ke semuanya. Ada yang ditanyakan? Ada. Sudah jelas atau gimana? Jelas. Jelas. Gak ada yang mau ditanyakan teman-teman. Gak ada lanjut. Bapak sudah. Ya kalau sudah ya langsung ditutup aja. Biar lanjut ke kelompok selanjutnya. Oh iya. Cukup. Oke, sekian.
Dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, kelompok 2. Wabarakatuh. Maaf, salah teknis lupa. Lanjut kelompok selanjutnya. Siapa kelompok selanjutnya, Rek? Bibe. Yuk lanjut deh. Kelompok 2. Mbak Bibe, ayo Mbak Bibe. Bibe. Gimana? Jadi tidak kelompok berikutnya.
Loh ini jadi enggak ini? Enggak jadi ya? Mbak Nur tadi. Halo? Kalau enggak jadi ya kita Iya akhiri. Pak, ini jangan mau anu Pak. Jadi Kalau jadi silakan dimulai. masih diusahakan Bapak, masih belum bisa dibuka katanya. Jan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang udah Jan. Dari awal Jan. Slide kedua. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengenalan sistem komputer. Di dalam sistem komputer ada definisi sistem komputer, terus komponen utama sistem komputer sama perangkat input dan perangkat output. Lanjut Jan. Definisi sistem komputer adalah komponen keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang bekerja bersama-sama untuk memproses data, menjalankan program dan menyediakan fungsi yang diperlukan untuk keperluan penggunaan komputer, seperti komunikasi, pengolahan informasi, dan penyimpanan data. Ini mencakup berbagai perangkat keras seperti prosesor, memori, perangkat input atau output, serta perangkat lunak seperti sistem operasi dan aplikasi. Sistem komputer dirancang untuk menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna atau program. Lanjut, Mil. Komponen utama sistem komputer. Jan. Bener lah, Mil. Prosesor berfungsi sebagai otak komputer yang melakukan pemrosesan data, melaksanakan instruksi program yang dijalankan. Contohnya Intel Core, terus AMD Ryzen 9. Memori, RAM dan ROM. RAM itu random access memory, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU secara sementara. Kalau ROM itu berisi instruksi-instruksi dasar yang diperlukan untuk
memulai komputer. Kayak contohnya DDR dan RAM. Terus perangkat input berfungsi untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Contohnya itu keyboard, mouse, dan lain-lain. Terus perangkat output menampilkan hasil dari pemrosesan data oleh komputer. Contohnya monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Terus penyimpanan massal digunakan untuk menyimpan data secara permanen, bahkan ketika komputer dimatikan. Contohnya itu hard drive, solid state drive, flash drive. Terus motherboard, printer, circuit board utama yang menghubungkan semua komponen utama komputer, menyediakan jalur komunikasi antara komponen-komponen. Biasanya dilengkapi dengan slot ekspresi untuk memasang komponen tambahan. Contohnya itu motherboard Asus. Terus sumber dayanya menyediakan listrik yang diperlukan untuk semua komponen komputer, mengubah sumber listrik menjadi listrik DC yang digunakan oleh komputer. Contohnya power supply unit. Dan prosesor itu adalah otak dari sistem komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh program-program komputer dan mengkoordinasikan operasi seluruh sistem. Terus fungsi utamanya, prosesor bertanggung jawab mengeksekusi mata etengong. Jadi fungsi utamanya itu prosesor bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh program-program komputer. Ini melibatkan operasi aritmatika, logika, dan kontrol yang kompleks. Arsitektur proses terdiri dari unit pemrosesan inti yang dapat mengeksekusi instruksi secara independen. Prosesor modern sering memiliki beberapa inti yang mengingatkan kinerja dan efisien. Lanjut, Jan. Bentar. Kuliah tapi tahu. Tunggu dulu bentar. Pengertian input dan output. Perangkat input adalah komponen-komponen perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer. Berikut adalah beberapa contoh perangkat input yang umum. Digunakan keyboard. Digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan perintah ke dalam komputer. Keyboard modern juga sering dilengkapi dengan tombol khusus dan fungsi khusus untuk mempermudah akses ke fitur-fitur tertentu. Mouse digunakan untuk mengontrol kursor di layar dan melakukan operasi seperti mengeklik
menyeret dan menjatuhkan objek pada antarmuka pengguna grafis atau GUI. Mouse optik dan mouse nirkabel semakin umum digunakan untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Touchpad ditemukan pada laptop dan perangkat komputer portabel. Perangkat output. Perangkat output adalah komponen-komponen perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan hasil dari pemrosesan data oleh sistem komputer. Berikut adalah contoh perangkat output: monitor, printer, dan speaker. Sekian, terima kasih. Untuk presentasi kami yang tadi, apakah ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan, Mbak-mbak? Ini tentang apa? Bukan seperti Satu, dua, Udah jelas berarti? Sangat memuaskan. Ya udah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau presentasi? Kelompok 1, Mbak, mau presentasi, Mbak. Ayo, udah lanjut. Mbak Reka, ya, Mbak. Yuk, gas kelompok 1. Ayo, Mbak, bagi layar, Mbak. Mbak Reka. Ayo, Mbak. Dari Mbak, Mbak. Selesai. Kalau nggak tahu orang pakai. Nanti gue kalau main ke rumah dong. Sudah presentasinya? Itu kelompok 1 mau belum, Pak, masih ada satu kelompok lagi. Ayo, Mbak Reka. Mulai, Mbak. Ayo, Mbak. Mbak Reka. Ayo, Mbak, mulai, Mbak. Dibuka, Mbak. Itu nggak kelihatan, Mbak. Kayak yang video aja. Nggak jelas, Rek. Pakai yang video. Nanti di stop aja.
hingga ditentukan tetap. Mbak dimulai, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem komputer. Gambarnya agak jelas sih. Coba Diana. Di sini ada sejarah perkembangan sistem komputer. Perkembangan sistem komputer dimulai dari komputer mekanik pada abad ke-19 hingga komputer modern yang menggunakan transistor dan integrated circuit. Perkembangan ini memungkinkan peningkatan kecepatan dan kapasitas komputasi. Berdirikan saja. Pengertian sistem komputer yang akan dijelaskan oleh Mbak Reka. Gambarnya diberdirikan, Mbak. Tidak kelihatan. Oh iya, gini. Ayo, Mbak. Pengertian sistem komputer ya? Ya. Nggak pakai PPT, Rek. Pakai PPT aja ya. Coba pengertian sistem komputer, Mbak. Kita dari chip RAM, hard disk, input atau output. Selanjutnya ada komponen utama sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen utama termasuk CPU sebagai otak komputer, RAM sebagai memori sementara, hard disk sebagai penyimpanan data, dan motherboard sebagai penghubung antar komponen. Komputer. Beberapa jenis sistem komputer seperti komputer atau komputer yang mesin Tantangan terkini dalam sistem komputer. Tantangan dalam sistem komputer saat ini termasuk keamanan informasi yang semakin kompleks, pengolahan big data yang membutuhkan komputasi yang kuat, dan komputasi awan yang memungkinkan akses ke sumber daya komputasi secara fleksibel. Kesimpulan, mengenal sistem komputer adalah langkah untuk memahami teknologi modern dari perkembangannya hingga tantangan dihadapi. Sistem komputer terus menjadi pusat inovasi dan mendukung teknologi informasi. Terima kasih. Dari presentasi kami, ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Nggak ada. Nggak ada. Jelasin apa tadi? Belum ada. Mbak. Struktur apa? Kenapa? Struktur apa dah? Yang jelas apa mau Rek? Gimana, Mbak Anggi? Tidak jelas, Mbak. Tadi kamu jelasin apa dah? Ini sistem komputer. Hah? Sistem komputer, Mbak. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Mbak Diana gambarnya nggak jelas nih. Gambarnya tidak jelas. Gambarnya. Gambarnya jelas. Diana. Ini. Begini, sudah jelas. Cuma setengah itu kelihatannya. Hah? Sama. Mana ya? Ini, Mbak. Jelas dah. Apalagi itu. Agak kelihatan sama sekali. Cuma setengah. Cuma kayak apa sih? Aku mau nanya. Ayo nanya apa, Mbak? Apa peran RAM dalam kinerja sistem komputer? Gimana, Mbak? Peran RAM. Peran RAM. RAM. Ya, ya. Dalam kinerja sistem komputer. Perannya RAM yaitu untuk menyimpan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file Anda. Jelas, Mbak? Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya ada, Mbak. Kalau gak ada, kita tutup ya. Mbak mau nanya, Ya, nanya apa? fungsinya dari sistem komputer? Fungsi dari sistem komputer? Iya. Fungsi dari sistem komputer itu untuk menginput segala macam jenis data yang telah dimasukkan oleh seorang pengguna melalui sebuah perangkat hardware seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan lain sebagainya. Sudah? Berarti sistem komputer itu fungsinya bisa untuk menginput atau menyimpan data ya? Ya, gitu. Oh, ya, paham. Ada lagi, Mbak? Sudah? Sudah, gak ada. Sudah. Kalau sudah,
Kalau sudah gak ada yang mau ditanyain, kami tutup ya. Ya. Ya ada. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih. Dia ada 3 kelompok tadi. Nanti tolong di apa namanya dicatat Mbak Nargis, dan yang belum silakan nanti dikirim dikirim ke classroom. Terus apa? Kelompok 1 orang gimana Pak? Kenapa? Ada yang masuk kelompok 1 orang. Maksudnya? Ya bukan kelompok 1 orang itu namanya. Oke, jadi apa namanya? Ya beberapa evaluasi ya. Memang apa kelihatannya mudah ya. Ternyata ketika dilakukan ya persiapannya hampir ada yang 5 menit bahkan lebih. Share screen aja banyak yang belum bisa ya kayak gitu. Itu kalau umpamanya dalam seminar atau apa ya, itu sangat apa istilahnya ya mengganggu gitu loh. Termasuk juga kita nyari tempat yang sekiranya itu tempatnya ya bisa kita gunakan untuk presentasi. Kalau rame suaranya ya kalah sama suara yang lain gitu. Ya, jadi persiapan seperti itu, termasuk juga bagaimana mempersiapkan apa yang harus dipresentasikan. Jadi hal-hal seperti itu. Kalau sudah apa katakanlah profesional kemudian jadi narasumber seperti tadi ya paling bicara mungkin 15 menit 20 menit sudah bayarannya wis UMR wisan sekali ngomong itu standarnya. Itu kalau seminar-seminar seperti tadi itu. Oke, kalau seperti itu terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali dan nanti tolong didiskusikan kapan nanti pertemuan 6 atau pertemuan terakhir di online ini. Nanti selanjutnya kita lanjutkan offline ya. Silakan ditentukan dan dipersiapkan. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Afu minkum hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.